Oke, malam Kak Jason. Halo, selamat malam. Malam. Gimana kabarnya? Baik, Bidangnya baik. gimana? Kenapa? Bidangnya lancar-lancar aja apa? Aman, Oke. lancar. Oke. Sejauh ini lancar. Oke. Kak Jason tahu hari ini kita mau ngomong apa? Tahu? Apa? Oke, sebentar. Service Call and Organization. Nah, ya benar sekali. Nah, dari bidang saya, bidang humas, kita menyiapkan 3 pertanyaan. Nanti Kak Jason bisa jawab ya. Oke, siap. Yang pertama, menurut Kak Jason, apa itu pelayanan? Ini langsung dijawab ya? Iya, boleh. Take your time. Guys, jangan lupa di share ya linknya, biar banyak yang nonton. Halo Reta. Halo Gabriela. Iya, halo Monica. Halo Reta. Halo kalian. Oke, kalau Kak Jason udah siap jawab, silakan. Oke, sudah siap. Jadi pelayanan itu adalah kita melakukan suatu aktivitas untuk saling tolong-menolong. Misalnya di gereja kita saling menolong sesama yang membutuhkan, dan juga pelayanan itu bisa dilakukan kepada Tuhan, seperti kita melakukan pelayanan di gereja bisa dalam hal bentuk apapun, seperti bermain musik, penerima tamu, pembawa kolektor, singer, MC, WL, dan lain-lain gitu. Itu adalah pelayanan. Kalau Kak Jason melayani dalam bentuk apa? Saya melakukan pelayanan dalam bentuk bermain musik. Biasanya di gereja, di eksosis, atau di YouTube. Bagaimana perasaan Kak Jason ketika lagi pelayanan? Senang bisa melakukan pelayanan karena bakat yang dikasih oleh Tuhan bisa digunakan dengan baik untuk kemuliaan. Nah, pertanyaan terakhir dari bidang humas adalah, kira-kira selama pelayanan apa sih berkat Tuhan yang kerasa bagi Kak Jason? Berkat Tuhan, oke. Banyak ya. Misalnya itu dalam pelayanan saya bisa dekat dengan orang-orang, seperti teman-teman dalam pelayanan bermain musik atau tim-tim di gereja gitu, punya banyak kenalan, cukup baik, sudah seperti keluarga sendiri bisa dibilang gitu. Jadi kalau membutuhkan sesuatu, ada orang yang bisa kita butuhkan. Lalu karena pelayanan ini saya merasa bertumbuh dengan Tuhan. Kita saling mengingatkan. Oke. Tadi kan Kak Jason bilang Kak Jason main gitar kan? Jadi ada pertanyaan nih dari Kak Gloria Chansa. Kak Gloria tanya, Kak Jason biasa main musik dalam Kak Jason bisa main alat musik apa saja dan belajarnya dari mana? Oh, oke. Main musik apa saja ya? Saya dominannya mainnya gitar. Itu sudah belajar dari kecil main gitar. Nah, terus yang lainnya itu bisa bass, lalu keyboard dan drum. Nah, tapi yang lumayan jagonya itu cuma gitar dan bass, karena itu menurut saya tuh kayak mirip-mirip saja, gampang. Tapi kalau yang drum dan keyboard itu saya bisa, tapi cuma dasar-dasarnya saja. Seperti kalau drum itu kayak bisa ketukan dasar, tidak bisa main yang terlalu full gitu, karena saya belum bisa
apa ya? Kalau yang mengajarkan saya itu namanya Kak Ferry. Dia bilang kalau kita main drum itu berarti kita harus membagi otak kita jadi 4 bagian. Itu tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, saya bisa tapi tidak terlalu bisa membagikan gitu, bisa dasar-dasar. Lalu kalau keyboard itu bisa cuman agak kaku jari-jarinya saya. Terus saya belajar dari mana? Itu saya belajar dari namanya Kak Ferry yang tadi. Itu saya tahu dia dari gereja ya, karena itu kita pelayanan sama-sama, kayak saya sudah merasa dia seperti kakak saya sendiri dari Kak Ferry. Kalau gitar dan bass belajarnya apa, otodidak atau sama Kak Ferry juga? Gitar itu saya diajarkan dengan Kak Ferry. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Jovan. Gimana sih cara Kak Jason bisa memanage aktivitas dalam organisasi, sekolah, dan pelayanan? Memanage, oke. Sekolah dan pelayanan ya? Pelayanan di sekolah. Saya pikir-pikir dulu ya. Oke, siap. Wah iya, itu Pak Brando ada mention Instagramnya Kak Ferry @ferrypongandi, bisa di follow. Iya. Atau teman-teman yang ingin tahu tentang gitar bisa sharing dengan Kak Ferry. Dia ditugaskan di gereja gitu. Tadi boleh diulang pertanyaannya. Oke, gimana cara Kak Jason memanage aktivitas dalam organisasi, sekolah, dan pelayanan? Aktivitas organisasi. Oh, atau kita skip aja deh. Ini ada pertanyaan lain dari Kak Jovan lagi. Kak Jovan tuh tanya, Kak Jason itu sering dipanggil pelayanan kan? Apakah pernah merasa kayak, aduh capek banget atau aduh bosan banget gitu? Oke, langsung jawab ya. Jadi saya pernah merasakan gitu, dan apa ya? Bukan tidak jarang. Malahan bisa dibilang kayak banyak sekali saya berpikir kayak gitu, kayak pelayanan saya terus yang dipanggil gitu setiap minggu. Jadi kayak dalam pikiran saya, aduh ini saya terus dipanggil setiap minggu gitu, kayak tidak ada orang lain kah? Kayak saya terus saja juga mau melakukan aktivitas yang lain. Nah begitu. Tapi saya juga berpikir melakukan pelayanan ini untuk Tuhan. Kita lakukannya untuk memuliakan namanya. Kita harus berterima kasih kepadanya. Begitu. Jadi pernah merasakan seperti itu. Oke. Keren ya jawabannya guys. Tuhan selalu yang pertama guys. Oke. Ya benar. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Brando. Pak Guru nanya, apa program unggulan dari bidang ministry yang akan dijalankan di tahun 2022? Oke, jadi dalam program kami itu ada yang namanya Praise and Worship Fellowship. Jadi
Itu di mana satu hari itu kita akan melakukan sebuah ibadah dan itu akan full dengan puji-pujian. Kita menyanyi, kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan namanya full di kegiatan itu. Dan tentu saja ada firman Tuhan. Itu bisa dalam khotbah atau seperti dalam puji-pujian, kita bisa melakukannya seperti itu. Dan itu kita akan lakukan di tahun ajaran baru, di semester depan. Jadi untuk teman-teman yang bisa seperti bermain musik atau menyanyi, lalu bisa multimedia dan lain-lain, itu diharapkan untuk bisa membantu kita akan berpartisipasi bersama untuk memuliakannya. Begitu. Oh gitu, oke. Tuh guys, boleh nantikan programnya, yang bisa main musik, bisa nyanyi, silakan ya. Nah, tadi saya lihat ada komen dari Pak Robi. Pak Robi tanya, apa rencanamu selanjutnya dalam pelayanan dengan keterampilan yang kamu miliki? Rencana selanjutnya itu dalam pelayanan. Oke. Dalam keterampilan berarti ya saya terus melayani Tuhan dengan bermain musik seperti sudah biasa. Lalu sempat kemarin itu saya ikut kegiatan sound system training dan menurut saya itu cukup menarik. Dan ketika mengikuti pelatihan itu saya cukup mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yakob adalah yang mentraining. Jadi ketika dia menjelaskan, saya cukup tertarik dan mengerti apa yang dia katakan. Lalu kita sempat mencoba bagaimana menggunakan sound system. Jadi untuk kedepannya sepertinya saya akan saya akan melakukan pelayanan di sound system. Saya sebagai soundman, bisa di ibadah OSIS atau di ibadah youth minggu. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi kemarin. Ya, jadi saya melakukan pelayanan itu, saya terus belajar gitu. Oke, keren. Nah, terus dari box question yang kemarin ada pertanyaan dari Kak Kimberly. Kak Kimberly tanya, menurut Kak Jason, pelayanan-pelayanan yang dilakukan seperti bergabung ke bidang ministry OSIS ini tujuannya apa? Apakah hanya untuk organisasi semata atau yang lain? Oke, jadi saya ikut ke organisasi itu karena saya merasakan bahwa saya bisa dalam organisasi ini. Saya bisa ikut dalam kegiatan dan bisa terbilang akan baik jika saya melakukan itu bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya mengajukan diri untuk masuk ke OSIS ini, untuk melakukan pelayanan bersama teman-teman untuk membantu OSIS di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Oke. Nah, lanjut. Ada pertanyaan dari Bu Angel. Ini pertanyaan cukup personal. Bu Angel tanya, tipe cewek ideal di mata Jason itu seperti apa? Tipe cewek ideal. Tipe cewek ideal. Wah, pertanyaannya sangat-sangat ini ya. Gimana ya? Boleh waktu untuk berpikir nggak? Boleh. Kalau mau PES juga sebenarnya boleh sih. Ini terlalu personal menurutku. Oh, nggak apa-apa sih. It's okay. Oke. Paruh. Ketahuan. Oke, jadi mau jawab.
Yang pertama sudah pasti seiman, kita harus sesama Kristen gitu. Oke, lalu dia merupakan punya personality yang baik, yang positif, tidak toksik gitu. Terus kayak itu karena saya bisa mengingatkan gitu, karena saya jujur pernah kayak apa ya, sering mengumpat gitu. Jadi gitu tuh kayak keceplosan gitu sering. Nah, lalu habis itu mungkin kalau dari fisik sih gimana ya? Nggak banyak sih. Tapi yang saya suka itu kayak dia tuh lebih pendek dari saya. Jadi yang lebih pendek dari saya, lalu jelek deh. Suaranya tadi putus-putus. Kalau sekarang? Sudah tidak. Boleh diulangi jawabannya? Tadi putus dari mana ya? Setelah toksik. Setelah mengumpat. Oh, setelah toksik. Oh ya, jadi kayak mengumpat. Jadi kayak supaya dia bisa mengingatkan. Ketika kayak saya mengumpat gitu, jadi dia kayak bisa mengingatkan, nggak boleh toksik gitu. Oke, terus kalau dari fisik nggak banyak sih, tapi yang saya suka tertarik itu kayak dia itu lebih pendek dari saya. Jadi saya lebih tinggi dan lebih pendek gitu. Terus saya juga suka cewek yang rambut pendek. Itu nice. Keren. Itu saja. Oke. Gitu guys. Catat ya, ambil pena, kertas, catat. Tadi sebenarnya di komen ada mencalonkan diri. Kenapa? Ada mencalonkan diri. Edberto 2. Saya mencalonkan. Siapa itu? Oke. Kira-kira dari box question itu cuma segitu aja pertanyaannya. Kalian yang nonton kalau mau tanya sesuatu, tanya aja ya. Ini udah ada pertanyaan lagi dari Kak Jovan. Kak Jovan bertanya, gimana perasaan kakak ketika menjadi ketua koordinator bidang ministry dan apakah ada pressure atau tidak? Oke. Jovan tanyanya banyak juga ya. Iya. Oke, jadi apa persen dari koordinator ya? Oke. Jujur jadi koordinator tuh kayak apa ya? Pertama kayak saya pertamanya sih kurang siap gitu. Karena saya sendiri belum pernah jadi OSIS. SMP belum pernah. SMA kelas 10 saya nggak jadi OSIS. Jadi rencananya memang kelas 11 saya mau jadi OSIS. Dan itu seperti jadi anggota saja. Tapi tiba-tiba saya dihubungi, nanti jadi koordinator. Ya, jadi saya kaget gitu. Kayak belum pernah jadi OSIS, tapi tiba-tiba jadi koordinator. Pertamanya sih kayak sempat ragu mau menolak gitu, tapi kayak dibujuk dengan Jovan, lalu juga dengan Bulina kayak, pasti bisa. Apalagi sekarang JJ juga sudah sering-sering pelayanan, jadi ada pengalaman, tahu bagaimana bisa mengatur gitu. Dan ya, saya menerima jadi koordinator bidang ministry gitu. Oke. Ya. Oke, ya, keren jawabannya. Emang terima kasih. Tiba-tiba ditunjuk itu emang kayak ketar-ketir gak sih rasanya? Kayak ngeri gitu, kayak berpikir ini bisa lakukan tidak gitu. Apalagi kayak di posisi koordinator gitu. Ya guys, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya guys, ayo tanya. Ada Pebrando nih tanya, seandainya Jason bisa dilahirkan kembali, apa yang Jason ingin ubah? Wow, interesting. Wah, ini cukup menarik. Dilahirkan kembali, apa yang ingin diubah?
Oke. Mungkin memberikan waktu ya untuk berpikir ada atau tidak gitu. Iya, silakan. Wah, pertanyaan Pak Robi, siapa dia? Oh, ini menarik nih. Oke, ini saya jawab Pak Robi pertanyaan dulu ya. Oh, oke. Jadi siapa cewek yang salah di sekolah? Ada Pak Guru. Ada, tapi rahasia. Rahasia ya guys. Nah, kalau Pak Guru mau tahu ya tidak tahu. Oke, lalu pertanyaan tadi dan dari Pak Brando, apa yang ingin diubah? Sejauh ini sih diubah tidak ada ya, karena sekarang ini saya merasa oke-oke aja dengan keadaan sekarang. Saya senang, tidak ada yang perlu diubah. Tapi misalnya kalau ditanya gitu apa yang ingin diubah, saya mau dikatakan seperti ditambahkan bakatnya. Jadi saya mau itu saya bisa bermain musik yang banyak seperti bass, keyboard, drum, biola, lalu saksofon. Itu saya ingin itu bisa bermain semua itu dengan baik. Jadi mungkin kalau diubah mungkin nggak ada ya, tapi lebih tepatnya ditambah gitu. Ditambah, bermain lebih jago. Oke. Bagus. Jadi Kak Jason oke-oke aja dengan kehidupan yang sekarang ini ya. Cuma pengen tambah jago. Ya, oke. It's okay. Tadi ada Kak Kimberly yang tanya lagi. Cuman pertanyaannya tenggelam. Jadi kita lihat di question. Oh ini, Kak Jovan tanya lagi. Kekuatan atau power apa sih yang Kak Jason mau? Sorry ya tadi jaringan. Tadi saya ada pertanyaan dari Jovan apa ya? Ini kekuatan atau power apa sih yang Kak Jason mau? Power, kekuatan, wah superhero. Apa ya? Cukup susah. Apa ya? Berimajinasi lah. Kekuatan. Kalau misalnya dunia ini dunia fantasi gitu. Ini cuma boleh satu kah atau boleh beberapa? Terserah Kak Jason. Oh gitu. Oke. Saya mau bisa terbang. Jadi bisa terbang kemana-mana saja. Terus kalau bisa tuh dengan kecepatan suara atau kecepatan cahaya. Jadi itu terbangnya cepat sekali ya. Itu bisa kemana-mana dengan gampang. Terus apa ya lagi ya selain bisa terbang? Ini sih mau jenius gitu. Jadi kayak apa ya, di dunia ini mau jenius tuh kayak semua konsep yang ada tuh bisa dimengerti. Ngerti nggak? Iya ngerti. Jadi kayak ada suatu hal materi gitu, kayak bagaimana apa itu bisa dimengerti, itu kayak
saya mau sekali, itu kayak hebat, bisa mengerti apapun gitu. Jadi kayak Begitu. Wikipedia Jenius berjalan dan gitu gak sih? ya bisa dibilang gitu. Oke. Tapi kalau Kak Jason mau bisa pergi kemana saja dengan cepat, kenapa nggak jadi tembus pandang aja? Kan kalau jadi tembus pandang, kita bisa nyelinap ke pesawat gitu. Jadi bisa kemana aja deh. Itu ini sih, kurang sih. Karena kayak begitu berarti ya ada proses kan, prosesnya lama. Kalau terbang, itu cepat, bisa sendiri, bisa sampai dalam beberapa waktu, tidak kayak naik pesawat, ada lama gitu, gitu. Tapi kalau dengan kecepatan gitu kan, kalau misalnya nggak jadi. Oke, semakin ngawur. Oke, next question. Oke. Dari Kak Kimberly, kalau seandainya Kak Jason gak masuk ministry, pengen masuk di bidang apa di OSIS? Tidak masuk ministry. Oke. Saya mau masuk ini humas PR. Sebenarnya jauh-jauh hari itu sebelum masih baru-baru naik kelas 11, waktu naik kelas 11 itu kayak saya mulai tertarik dengan masuk OSIS kan. Terus jadi saya dengan Javier, dengan koordinator PR itu ya, di Kopu bidang tuh bikin apa saja sih gitu toh. Jadi dia ceritakan dan saya cukup tertarik gitu. Jadi mau masuk di humas kalau tidak di ministry. Dan akhirnya masuk humas gitu. Javier masuk humas sini kamu. Nah, udah terlanjur masuk ministry. Ya udah jadi koordinator, nggak bisa. Ya, Kak Javier relakan Kak Jason ya. Yeah. Let it flow, bro. It's okay. Iya. Nah, ada pertanyaan dari Kak Javi. Kak Javi tanya apa ada gebetan? Gebetan. Tunggu. Gebetan ini itu orang yang disukai atau kayak in relationship di dalam hubungan gitu? Enggak tahu, coba tanya Kak Javi. Gebetan ya gitu. Kak Javi itu maksudnya gimana? Yo. Apa itu maksud dengan gebetan? Seseorang yang ditaksir menurut KBBI. Seseorang ditaksir. Oke, untuk itu sih ada bro. Ada seseorang. Oke. Tidak usah di-spill. Ya, itu privasi. Cukup rahasia. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Cilia juga. Menurut kakak, hubungan pacaran itu baik tidak di umur segini? Oke. Menurut saya ya, menurut saya itu baik-baik saja, asalkan di dalam pacaran itu kalian menempatkan Tuhan gitu. Jadi kalian itu ngerti batasan-batasan apa yang bisa kalian lakukan, tidak seenaknya saja seperti pacaran-pacaran orang-orang dewasa yang ini itu kayak it's no. Lalu kalian tahu batasan-batasan itu oke. Terus menurut saya baik ya, itu baik karena kalau karena itu pasti kan kalian berpacaran dengan seseorang gitu toh. Jadi kalian pasti merasa senang, merasa happy gitu. Dan itu kalau membantu ya is okay, justru bagus kalian menjalani hari-hari dengan baik, dengan happy saja gitu, tidak sad seperti sad boy, sad girl yang lain gitu, kayak galau-galaunya wah gitu. Jadi menurut saya baik-baik saja, asalkan kalian tahu apa yang baik dan yang baik dan yang buruk gitu. Tuh, gak hanya melayani, tapi pas pacaran juga harus menempatkan Tuhan ya guys sebagai tempat utama. Nah, kita harus menempatkan Tuhan di segala sesuatu apa yang kita lakukan. Ya. Oh, ada pertanyaan baru lagi
dari Kak Cilia. Menurut Cilia lagi. ya, menurut Kak Jason, salah ya. Ini tadi pertanyaan tadi. Yang penting turu. Ini dari Kak Kimberly. Menurut Kak J, pelayanan itu kewajiban semua orang Kristen atau hanya yang ingin saja? Pelayanan. Menurut saya pelayanan itu sendiri itu merupakan kita melakukan sesuatu yang apa ya? Kayak misalnya contoh tolong menolong antar sesama. Gitu. Kita sebagai orang Kristen, kita harus saling mengasihi sesama. Nah, praktik dari mengasihi itu bisa dari saling tolong menolong, kita peduli dengan orang lain gitu. Jadi pelayanan itu bukan hanya seperti di gereja saja, seperti bermain musik atau khotbah dan lain-lain, tapi pelayanan itu bisa dari sehari-hari, apa yang kita lakukan. Kita bisa menunjukkan pelayanan itu dari apa yang kita lakukan, dari sikap kita. Jadi kalau pertanyaan ini itu wajib, ya wajib itu karena itu bukan hanya di gereja saja, tapi bisa di sehari-hari gitu. Kita bisa saling tolong menolong gitu, saling membantu, gitu guys. Nah, Kak Jovan juga tanya jadi, lagi. Jadi pelayanan bukan gimana caranya bisa membuat orang yang tidak mau melayani jadi mau melayani? Menurut Kakak gimana caranya bisa membuat orang yang tidak mau melayani jadi mau melayani? Yang pertama, menurut saya lagi ya. Iya. Menurut saya itu yang pertama sih jangan dipaksakan sih. Maksudnya kayak ya berarti kita membujuk dia. Mungkin kita terus bujuk gitu, kita ceritakan pengalaman kita. Kalau kita melayani itu apa yang kita rasakan. Kayak apakah yang kita rasakan gitu seperti relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama itu apa yang terjadi. Jadi kita ceritakan hal-hal menarik di dalam pelayanan. Jadi kalau begitu dia bisa tertarik, itu keren, hebat. Jadi dia tertarik untuk pelayanan, dengar kita punya pengalaman. Jadi pelayanan itu jangan dipaksakan sih. Kalau dia tidak mau ya oke aja dulu, jangan langsung dipaksa pelayanan. Kita bujuk-bujuk, kita ceritakan, atau kita juga bisa mengajaknya. Saya mengajak itu kayak saya pelayanan hari ini, mau ikut nggak lihat-lihat, siapa tahu nanti tertarik gitu. Itu bisa. Kita bisa mengajaknya melihat kita melakukan pelayanan apa yang kita lakukan begitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Kak Jovan lagi. Banyak sekali Jovan. Tidak apa-apa, lebih baik kalau aktif, ya kan? Keren, ya. Menurut Kak Jason, apakah pemuda Indonesia itu memiliki peran dalam memajukan bangsa? Bisa diulang? Menurut Kak Jason, apakah pemuda Indonesia ada. Itu memiliki peran dalam memajukan bangsa? Iya, berperan. Menurut saya sangat-sangat berperan ya. Karena pemuda-pemuda Indonesia kan sekarang kita merupakan generasi yang apa ya, kita milenial ya, atau generasi apa ya begitu toh. Jadi kita mempunyai pikiran-pikiran yang ya itu, kita punya pemikiran yang maju. Kita sudah otak-otak kita itu sudah beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk membangun bangsa ini. Bisa dari ekonomi, misalnya kita membangun startup gitu, kita membangun perusahaan yang bisa go internasional ataupun dimanapun bisa kita ketahui. Lalu dalam bidang politik mungkin dalam hubungan internasional kita bisa melakukan sebuah hubungan-hubungan dengan negara lain, kita menjalinnya begitu. Jadi menurut saya sangat-sangat berperan karena kita mempunyai pemikiran yang maju. Kita beradaptasi dengan teknologi yang baru begitu. Oke.
Iya ya, udah canggih teknologi. Jadi kita semakin dimampukan Ya. untuk membuat perubahan. Gen Z membuat perubahan. Asik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mikael. Kak JJ apa kabar? Mikael. Baik sekali Mikael. Ya. Terus Mikael sendiri kok di sana bagaimana gitu di sekolahmu di Del ya kalau tidak salah, aman atau tidak gitu untuk Mikael? Iya. Mikael bisa di komen ya kondisinya saat ini. Nah, sekarang next question. Siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Jason? Hidup yang paling berpengaruh ya. Ini bisa banyak orangnya, ya kan? Iya. Jadi yang paling berpengaruh sudah tentu keluarganya saya itu dia terbilang saya suka mereka mengerti gitu. Mereka mengerti apa yang saya mau karena saya terbilang kayak bukan susah juga sih, tapi kayak jarang berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Jadi kayak gimana? Saya sering di kamar. Jadi itu mereka itu oke saja gitu, mereka mengerti. Terus jadi kayak mereka tidak protes. Ini di kamar terus, keluarlah apalah gitu. Jangan di kamar terus gitu. Jadi saya senang. Terus saya juga di itu tidak terlalu dikekang begitu. Jadi saya merasa oke aja, tidak tertekan dan bisa menjaga saya sampai saat ini bisa ya cukup wow gitu dengan mereka. Terus untuk kayak di luar keluarga gitu ada 2 orang, yaitu yang pertama tadi Kak Ferry dan juga Pak Mices. Jadi 2 orang ini kayak sudah saya anggap seperti kakak juga. Yang pertama Kak Ferry itu dia mengajarkan saya bermain musik sampai sekarang ini bisa terbilang jago karena dia terus membimbing saya, mengajak saya pengalaman. Terus Kak Mike sama juga, dia itu yang ajarkan saya juga bermain musik. Seperti kayak di dalam bermain musik itu harus seperti apa, atau mungkin kayak musik itu kita bermain kunci ini. Nah, paling cocok kayak kunci ini bagusnya dikombinasikan dengan ini. Jadi dia kayak yang memberikan teori-teori di dalam musik itu banyak ke saya. Terus kayak dia juga sering ajak saya jalan-jalan begitu. Saya senang begitu. Jadi keluarga saya, Kak Ferry dan Pak Mices. Dan juga tidak lupa Tuhan. Ya, tentu. Tuhan. Tanpa ada Tuhan ya saya tidak ada. Dia yang membantu saya, memampukan saya. Ya. Gitu. Keren jawabannya. Keren. Oke, ini ada banyak yang nanya ini. Areta dan Kak Jovan juga nanya. Kak Jason itu suka K-pop, suka Nmix ya. Kalau suka, biasanya siapa? Oke. Ini menarik nih karena apa yang saya suka ya. Iya. Ya bisa sambil cerita sedikit kan? Oke. Bisa lah. Jadi saya mulai suka K-pop itu tidak lama sih, mulai kemarin sejak Twice ngeluarin lagu Scientist kalau tidak salah. Nah, mulai dari situ saya mulai ikut K-pop dari Twice, lalu ada Fromis 9, lalu ada aespa, ITZY dan lain-lain gitu. Dan menurut saya memang yang saya suka itu Fromis 9, itu yang saya suka. Lalu kalau Nmix, saya suka Nmix, saya dengar lagunya yang debut kemarin yang sempat terjadi perdebatan, yang lagunya OO itu
tidak enak. Tapi menurut saya itu enak, kayak apa ya, mereka di dua lagu mereka jadikan satu, dan itu keren, mereka bisa satukan kayak gitu. Kayak vibe-nya Lalu beda di gitu ya. bias ya vibes-nya beda. Yang pertama kayak sangar gitu, badass. Terus yang di bagian superhero-nya mereka happy gitu, keren. Lalu biasnya di NMIX sih, jujur saya oleng kemana-mana. Iya. Yang pertama first pick saya tuh sebenarnya Bey itu saya sangat suka Bey. Dia proporsi badannya sangat-sangat keren menurut saya, sangat ideal, sangat keren. It's so good, it's nice, perfect. Terus saya juga oleng ke Hewon, itu kayak ibu leader sangat-sangat berwibawa, sangat keren, punya aura yang sangat-sangat kuat itu gitu. Terus yang lain-lain juga kayak Kyujin, Jiwo, Upin dan Ipin yang dibilangnya kayak gitu, mereka mencarikan suasana dalam grup tuh sangat keren. Mereka orang-orang yang happy, ceria, begitu. Oke. Jadi biasanya ya semuanya adalah biasa ya. Multi stand guys, multi stand. Lalu ada pertanyaan berikutnya lagi dari Kak Kimberly. Apa tanggapan Kak JJ mengenai pelayanan jalan tapi dosa juga jalan? Gimana nih? Pelayanan jalan tapi dosa juga jalan. Ini apa ya? Ini kayaknya perlu waktu untuk dimengerti dulu apa artinya. Mungkin Kak Kimberly bisa jelasin. Oh, saya ngerti. Gimana? Gini, pelayanan jalan, dosa juga jalan. Jadi kayak kita melakukan pelayanan, tapi kita juga melakukan dosa. Sepertinya kayak gitu. Apakah betul, Kimberly, kita melakukan pelayanan, tapi juga melakukan dosa? Gimana nih Kak Kim? Oke. Ya, silakan dijawab. Menurut saya, kalau kayak gitu, pelayanan jalan, dosa juga jalan. Gimana ya? Saya juga gimana? Susah juga guys jawabnya guys. Kayaknya sering Misalnya terjadi. pertama sih yang terpikir sih kayak ya namanya juga manusia, itu tidak luput dari dosa. Kita bisa melakukan kesalahan dan dosa, itu manusia. Tapi kayak berpikir jangan karena kita manusia kita boleh seenak-enaknya melakukan dosa gitu, karena kayak banyak yang berkata manusia tidak luput dari dosa. Nah jangan karena itu melakukan dosa terus. Nah jangan. Tapi bukan berarti juga kita melakukan dosa jadi kita harus melakukan pelayanan. Bisa kayak space seimbang-seimbang gitu. Nah itu jangan, itu kita harus mengutamakan Tuhan, kita pelayanan. Terus jika kita melakukan dosa, kita kita seharusnya melakukan yang kita mengoreksi diri. Jadi kita belajar dari kesalahan. Jadi kayak melakukan dosa ini kita teringat, wah jangan, kita tidak boleh melakukan ini lagi, begitu. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk berubah, gitu. Ya. Oke, keren. Nah, terus ada Kak Javi juga nanya, Kak Jason, apa yang memotivasi Anda untuk menjadi ambis seperti sekarang? Oh, Kak Jason ambis. Untuk sekarang terbilang begitu. Karena kelas 11 ya, kelas 10 itu kayak motivasi belajar saya kurang gitu, kayak masih menganggap remeh. Tapi sekarang ya, puji Tuhan, saya sudah mulai ambis gitu, dikatakan gitu. Terus motivasi Anda itu gimana ya? Saya sih berpikirnya sih ambis belajar itu tidak ada ruginya, justru itu berguna. Kayak orang-orang ambis di luar sana tuh yang menurut kayak banyak orang merugikan orang lain karena ambis, karena kayak mereka terikut gimana bilangnya ya, mereka kerepotan dengan sisi ambisnya seseorang tuh, kayak
mereka kerepotan. Nah, saya berpikir kalian jangan seperti begitu, itu justru itu bagus begitu. Jadi motivasinya itu kayak gimana ya, itu pasti akan berguna untuk saya gitu, tidak sia-sia, pasti akan digunakan suatu saat nanti, ada waktunya. Gitu. Asik, keren. Nah, terus ada Ya, jadi guys, bisa ayo. Ada pertanyaan dari bukan pertanyaan, permintaan dari Kak Clara, minta diajarin dance. Kak Jason bisa dance? Ajarin, nggak bisa, sangat tidak bisa, sangat kaku, nggak bisa sekali. Ya. Sangat nggak bisa. Itu kalau mau minta dance, minta ke Jovan. Jovan sih sangat hebat, sangat tentur. Gitu. Nanti lain kali bikin cover deh, terus post di YouTube. Yoi, cover. Iya. Oh ya, kemarin Jovan tuh ini, dia mencoba dance money dari Lisa. Waktu keren dance-nya. Ditunggu videonya. Keren. Oke. Lalu ada pertanyaan juga, apa tanggapan kakak tentang peraturan sekolah yang tidak boleh rambut warnai, sepatu harus hitam? Ada mungkin itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Oke. Apa tanggapan kakak? Menurut saya, menurut saya ini bisa dijawab dari dua pandangan gitu ya, dari siswa, dari pihak sekolah. Nah, tapi karena ini menurut saya sebagai siswa, menurut saya sih gimana ya, kayak itu bisa-bisa saja, tapi bisa juga tidak usah dipakai peraturan itu, tapi lebih ke tidak usah ke peraturan itu, tidak usah menggunakan peraturan itu. Jadi kayak bisa dikatakan bebas, tapi bukan bebas yang sangat-sangat bebas gitu. Kita harus tahu diri gitu. Tidak mengganggu pelajaran, karena tidak mengganggu pelajaran, iya. Tapi bisa juga mengganggu pelajaran ketika, karena kita kan kayak rambut gitu, habis itu sepatu kita, aksesoris misalnya, semua yang kita pakai itu bisa mengganggu kan. Mengganggunya apa? Kita pamer. Nah, gitu. Jadi kita pamer, kita mau jadi pusat perhatian yang berlebihan. Jadi kayak semua orang ingin, kayak saya pakai yang sangat-sangat hypebeast gitu, saya datang, wah lihat saya pakai ini sangat-sangat mahal, kalian apa punya gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh jangan. Jadi menurut saya juga ada baiknya sekolah menetapkan peraturan untuk yang tentang rambut dan sepatu yang harus hitam begitu. Iya. Oke. Saya menemukan pertanyaan yang ambigu dari Kak Jovan lagi. Apa yang membuat Kak Jason kuat? Kuat. Oke. Kak Jovan boleh. Sudah pasti bukan gampang. Oke. Kuat gimana ini maksudnya Kak Jovan? Yo, ini kuat apa nih Jovan? Ada banyak yang bisa kuat. Bisa kekuatan, bisa suara, kuat apa tuh? Kuat mental juga bisa. Mana Jovan? Wah, Jovan hilang. Iya. Oh, ada pertanyaan lagi. Dia ganti kayaknya. Apa Menurut itu? kakak apa sih prioritas sebagai OSIS? Apakah menjadi teladan atau gimana? Oh, oke. Ya, jawab ini dulu. Oke, jawab yang ini dulu ya. Menurut apa? Menurut kakak. Sama sih. Prioritas sebagai OSIS. Ya, kita harus menjadi teladan. Jadi teman-teman gitu. Kita harus memberikan contoh-contoh yang baik untuk
teman-teman semuanya. Seperti misalnya kalau di online kita harus on cam gitu, supaya seperti ada interaksi, supaya kayak kita juga tidak menatap layar, tapi kita seperti menatap muka-muka teman-teman kita, dan juga kita menghargai guru kita gitu, supaya dia juga kayak tidak berbicara dengan monitor, dia kayak seperti berbicara dengan muka-muka kita gitu. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik begitu. Oke, terus ini tadi ada kuat di dalam Menjalani hidup. apa nih, menjalankan hidup ya. Tadi katanya. Itu adalah menjalani Iya. hidup. Apa yang jadi kuat? Ya itu perasaan-perasaan senang yang happy, membuat saya happy, senang, itu bisa memotivasi saya, dan itu bisa didapatkan dari Tuhan, dari keluarga, dan teman-teman sekitar yang mensupport begitu. Wah, iya ya. Pak Brando, makasih udah ngingetin. Kita udah sejam bincang-bincang soal dari pertanyaan dari OSIS, melayani, sampai gebetan-gebetan, sampai ke bias-bias, ya. Kita sudah berbincang tentang banyak hal. Jadi sepertinya ini sudah waktunya kita untuk menutup live-nya. Tapi sebelum menutup live-nya, saya mau berterima kasih kepada yang sudah menonton live kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Nantikan kita lagi Night X SMA Talk X SMA X Talku di minggu depan hari Jumat di jam yang sama, jam 7. Jadi gitu guys, sampai jumpa lagi. Oke. 나 한 번 봐도 좋은